Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami mengangkat tema penyusunan anggaran dan bahan baku. Kelompok 6 terdiri dari 5 anggota, diantaranya 1. Desinta Kurniawati, NIM 2019-11030. Yang kedua, Lisa Putri Aulia, NIM 2019-11139. Yang ketiga, ada Kumala Irafianti, NIM 2019-11342. Yang keempat, ada Nuriza Fatmawati, NIM 2019-11543. Dan yang terakhir adalah Dita Danu Setiawan, NIM 2019-11705. Materi yang pertama akan saya bawakan yaitu bahan baku. Bahan baku atau barang mentah adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir barang jadi yang akan dijual kepada konsumen. Bahan baku belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh bahan baku adalah mentega, gula, telur, tepung, dan lain-lain. Jenis-jenis bahan baku ada 3 bahan, yaitu yang pertama, bahan mentah berbasis tanaman atau pohon-pohonan, di mana bahan mentah berbasis tanaman ini adalah bahan mentah yang diperoleh dari tanaman atau pepohonan. Contohnya seperti sayuran, biji-bijian, serealia, buah-buahan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bahan mentah berbasis hewani, di mana bahan mentah berbasis hewani ini diperoleh dari sumber hewan, seperti kulit sapi atau ayam, daging, atau susu, dan lain sebagainya. Lalu bahan yang ketiga adalah bahan mentah yang berbasis pertambangan, di mana bahan mentah ini diperoleh dari hasil tambang bumi. Contohnya seperti batu bara, logam, mineral, dan lain-lain. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang perlu Anda keluarkan untuk mendapatkan bahan baku untuk memproduksi barang, termasuk juga biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan. Metode pencatatan biaya bahan baku. 1. Metode identifikasi khusus. Identifikasi khusus yakni semua bahan baku di gudang diberi tanda khusus. Tanda ini berisi harga pokok persatuan ketika Anda membeli bahan baku tersebut. 2. Metode biaya standar. Harga pokok dicatat pada kartu persediaan dengan besaran harga standar. Harga itu merupakan perkiraan dan harga yang akan dikeluarkan nanti. 3. Metode masuk pertama keluar pertama. Metode ini bisa juga disebut dengan freeze in freeze out atau FIFO, menjadikan harga pokok satuan dari bahan baku yang masuk gudang dapat dipakai untuk menentukan harga dari bahan baku pada saat pertama kali dipakai. 4. Metode masuk terakhir keluar pertama. Metode terakhir keluar pertama atau bisa disebut dengan last in freeze out atau LIFO digunakan untuk menentukan besaran harga pokok dari bahan baku untuk dipakai dalam produksi. 5. Metode rata-rata bergerak. Caranya adalah menghitung harga pokok dari rata-rata barang persediaan di gudang mengenai bahan baku. Selanjutnya, perencanaan persediaan bahan baku. Yang pertama, budget bahan baku. Yang kedua, budget pemilihan bahan baku. Yang ketiga, budget persediaan bahan baku. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan budget bahan. Yang pertama, budget hanya menyangkut kuantitas kebutuhan bahan baku. Yang kedua, budget dibuat untuk setiap jenis produk. Yang ketiga, budget dibuat untuk satu periode budget tertentu. Yang keempat, budget sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku yang bertanggung jawab atas pengeluaran bahan baku. Tujuan penting penyusunan budget bahan baku, yaitu yang pertama, memberi data kepada bagian pembelian sehingga bagian pembelian budget dapat melaksanakan fungsi perencanaan
dan pengendalian pembelian bahan baku dengan baik. Yang kedua, memberi data untuk penyusunan budget biaya bahan baku setiap jenis bahan baku dan setiap jenis produk. Yang ketiga, menentukan tingkat persediaan. Perbedaan antara budget pembelian bahan baku dengan budget kebutuhan bahan baku. A. Kualitas bahan baku yang tercantum dalam kedua budget tersebut dapat berbeda sebagai akibat perubahan tingkat persediaan bahan baku. B. Budget bahan baku hanya mencantumkan kuantitas kebutuhan bahan baku saja, sedangkan budget pembelian kuantitas dan nilai pembelian. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan persediaan bahan baku yaitu yang pertama, waktu dan jumlah yang dibutuhkan untuk produksi. Kedua, pembelian ekonomis dan potongan kuantitas. Ketiga, persediaan bahan baku. 4, waktu tunggu antara pemesanan dan pengiriman. 5, daya tahan bahan baku. Yang terakhir, fasilitas penyimpanan yang diperlukan. Manajer pembelian dalam penyusunan rencana pembelian tanggung jawab atas pemberian input sebagai berikut. 1. Penetapan kebijakan yang berkaitan dengan tingkat persediaan. 2. Penempatan kuantitas dan waktu pembelian dengan tingkat persediaan. 3. Penetapan kuantitas dan waktu pembelian untuk setiap jenis bahan baku yang diperlukan. Menyusun anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan bahan baku. 1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. 2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. 3. Sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. 4. Sebagai dasar penyusunan produk costing, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran bahan baku. 1. Budget bahan baku hanya menyangkut kuantitas bahan baku. Kedua, budget bahan baku dibuat untuk setiap jenis produk. 3. Budget bahan baku dibuat untuk satu periode budget tertentu, misalnya 1 tahun, triwulan, atau bulanan. Keempat, budget bahan baku sebaiknya dibuat atas dasar pemakaian bahan baku sebenarnya untuk mempermudah pengendalian bahan baku. Data dan informasi yang digunakan untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku. 1. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran yang akan diproduksi. 2. Berbagai standar pemakaian bahan baku dari masing-masing bahan baku untuk proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.